Kesehatan gigi dan mulut masih menjadi suatu momok yang menakutkan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Hal ini karena terganggunya kesehatan gigi dan mulut dapat menghambat fungsi bicara hingga terbatasnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Penyakit periodontal kuat kaitannya dengan penggunaan tembakau dan alkohol serta tingginya frekuensi konsumsi makanan yang mengandung gula. Sudah menjadi rahasia umum, Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka konsumsi tembakau tertinggi. Hal ini harusnya dapat menjadi fokus concern bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah penyakit periodontal yang ada di Indonesia. Di samping itu, edukasi mengenai kadar konsumsi gula yang ideal haruslah digalakkan ke tiap-tiap masyarakat di Indonesia. Laporan CDC terbaru memberikan data terkait dengan prevalensi penyakit periodontal di Amerika Serikat. Sebanyak 47,2% masyarakat dewasa berusia lebih dari 30 tahun memiliki beberapa bentuk penyakit periodontal. Penyakit periodontal meningkat seiring bertambahnya usia. 70,1% orang dewasa berusia 65 tahun ke atas memiliki penyakit periodontal. Kondisi ini lebih sering terjadi pada pria daripada wanita. Mereka yang hidup di bawah tingkat kemiskinan federal, mereka yang berpendidikan di bawah sekolah menengah, dan perokok aktif. Menurut FBI The Challenge of Oral Disease, prevalensi penyakit periodontal di Indonesia menembus angka lebih dari 15%. Sedangkan menurut hasil data riset kesehatan dasar tahun 2018, penduduk Indonesia yang mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut sebanyak 57,6%. Dengan persentase masyarakat yang mengalami gusi bengkak sebesar 14%. Masyarakat yang mengalami gusi mudah berdarah saat mengikat gigi sebesar 13,9%. Dari data tersebut, provinsi paling besar persentasenya menduduki Provinsi Sulawesi Tengah. Saya dan tim telah melakukan wawancara terkait masalah gingivitis di 4 kota di Indonesia dan inilah hasilnya. Halo, perkenalkan saya Ines. Dengan siapa? Afika. Oh, adik Afika. Pak Swastawa. Kak, pernah nggak gusinya berdarah? Pernah. Kalau berdarah gitu gusinya ada masalah nggak? Masalah sekali. Oh iya, masalahnya. Kenapa tuh, Pak? Sakit. Ya karena kalau berdarah kan nggak enak gitu ya. Ibu pernah bersihin karang gigi nggak di dokter gigi? Pernah. Nggak pernah. Enggak. Kalau Gisel? Enggak juga. Belum pernah. Dari hasil wawancara kami di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahaya perihal gusi berdarah. Maka dari itu, berikut kami tampilkan penjelasan mengenai gusi berdarah. Gingivitis merupakan suatu kondisi peradangan yang ditandai dengan kemerahan, pembengkakan, perdarahan saat menyikat gigi, serta bau mulut. Nah, apa sih penyebabnya? Ternyata penyebab utama dari gingivitis adalah karang gigi yang terbentuk dari interaksi antara bakteri dengan sisa makanan yang tidak dibersihkan secara terus-menerus. Namun ada juga faktor lain penyebab gingivitis, yaitu ketidakseimbangan hormon, umumnya terjadi pada ibu hamil dan juga remaja saat pubertas, serta penggunaan obat-obatan tertentu dan juga kekurangan vitamin C. Proses terjadinya gingivitis atau peradangan pada gusi diawali dengan adanya pembentukan plak di sekitar tepi gusi. Plak ini terbentuk dari sisa-sisa makanan yang berinteraksi dengan bakteri. Jika tidak dibersihkan dengan baik, plak akan mengeras dan membentuk karang gigi. Bakteri pada plak akan menyebabkan terjadinya peradangan pada gusi. Gusi akan menjadi tampak lebih merah, mudah berdarah, dan bengkak. Kondisi inilah yang disebut dengan gingivitis. Apabila gingivitis tidak dilakukan perawatan dengan segera, maka akan mengakibatkan terjadinya periodontitis yang ditandai dengan adanya kehilangan pelekatan dan kerusakan tulang. Kondisi ini nantinya akan menyebabkan gigi menjadi goyang ataupun tanggal.
Untuk pencegahan penyakit ini sangat mudah sekali, yaitu dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nah, untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut ini, tentu saja ada beberapa bagian yang telah kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu ada menyikat gigi dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Di mana menyikat gigi ini biasa kita lakukan 2 kali sehari, pagi dan malam. Pagi setelah kita sarapan dan malam sebelum kita tidur. Kemudian, bisa juga kita tambahkan penggunaan dental floss atau benang gigi yang kita gunakan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang masih terselip di sela-sela gigi. Kemudian bisa juga kita tambahkan penggunaan obat kumur yang mengandung chlorhexidin untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang sekiranya masih belum bersih dengan kita menyikat gigi dan dengan kita membersihkan sela-sela gigi tadi. Kemudian baiknya kita juga atur pola makan yang baik. Kita kurangi konsumsi makanan yang manis. Kita juga bisa mengurangi konsumsi kopi dan teh yang berlebihan. Kemudian, konsumsi rokok juga harus bisa kita kurangi. Karena di rokok itu terdapat zat yang bernama tar, di mana tar ini nantinya akan mengendap di permukaan gigi dan juga akar gigi, sehingga menyebabkan permukaan tersebut menjadi lebih kasar. Nah, apabila permukaan tersebut menjadi lebih kasar, tentu saja perlekatan plak akan menjadi lebih mudah. Kemudian, asap rokok yang panas dapat juga menyebabkan rongga mulut menjadi lebih kering, sehingga lingkungan tersebut akan menyebabkan bakteri lebih mudah untuk berkembang biak. Apabila bakteri lebih mudah berkembang biak dan semakin banyak tinggal di sana, tentu saja penumbukan plak akan lebih mudah dan lebih banyak tentu saja. Kemudian, yang terakhir, kita jadwalkan kunjungan rutin untuk ke dokter gigi. Minimalnya itu adalah 6 bulan sekali. Gimana sih cara menyikat gigi yang baik dan benar? Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui jenis sikat gigi yang baik untuk dipilih. Pertama, pilih sikat gigi dengan bulu sikat yang halus. Jangan pilih sikat gigi dengan bulu sikat yang kasar dan kaku. Nah, bulu sikat gigi yang kasar dan kaku dapat menyebabkan kerusakan gigi dan dapat menyebabkan gusi berdarah. Kemudian, pilih ujung kepala sikat yang kecil seperti ini. Jangan pilih ujung kepala sikat yang besar dan lebar. Nah, ujung kepala sikat yang kecil dapat menjangkau gigi bagian belakang. Kemudian, jangan gunakan lagi apabila bulu sikat gigi sudah mekar dan kembang, dan ganti sikat gigi minimal sekali dalam 3 bulan. Kemudian, selanjutnya untuk pasta gigi yang digunakan adalah pasta gigi yang mengandung fluoride, dan gunakan pasta gigi sesuai dengan kondisi gigi. Misalnya, apabila giginya sensitif, maka gunakan pasta gigi khusus untuk gigi sensitif. Kemudian, jangan gunakan pasta gigi di seluruh permukaan bulu sikat, tetapi gunakan pasta gigi sebesar biji kacang polong atau sebesar biji jagung. Nah, untuk cara menyikat giginya, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa ada permukaan luar, permukaan dalam, dan permukaan kunyah. Untuk permukaan luar itu permukaan yang menghadap ke pipi untuk bagian samping, kemudian yang menghadap ke bibir untuk bagian depan. Terus untuk permukaan dalam adalah permukaan yang menghadap ke lidah untuk rahang bawah, permukaan yang menghadap ke langit-langit untuk rahang atas, dan permukaan kunyah itu permukaan yang digunakan ketika mengunyah. Nah, untuk tekniknya itu teman-teman menempatkan bulu sikatnya 45 derajat terhadap gusi dengan berbatas gigi. Kemudian lakukan gerakan memutar kecil secara perlahan dan lembut ke seluruh permukaan gigi. Lakukan minimal 5-10 kali setiap giginya. Nah, kemudian lakukan ke seluruh permukaan dalam dan permukaan luar, rahang atas dan rahang bawah. Nah, untuk permukaan kunyah, lakukan gerakan ke depan dan ke belakang, dan sikat ke seluruh permukaan untuk rahang atas dan rahang bawah.
Terakhir, jangan lupa sikat lidahnya karena di lidah itu terdapat kuman. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui, bahwasanya waktu menyikat gigi itu minimal 2 menit. Jangan terlalu cepat dan terburu-buru seperti ini. Tetapi lakukan secara perlahan dan dengan lembut. Kemudian untuk waktu menyikat giginya itu pagi 30 menit setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kenapa harus 30 menit setelah sarapan? Karena ketika makan, sisa-sisa makanan setelah makan itu akan berfermentasi terhadap glukosa sehingga menghasilkan senyawa asam. Nah, itu akan mengakibatkan kondisi mulut asam. Menyikat gigi ketika kondisi mulut asam dapat menyebabkan kerusakan gigi. Maka dari itu harus ditunggu 30-60 menit agar kondisi mulutnya netral kembali. Nah, selain menyikat gigi, teman-teman dapat membersihkan sela-sela gigi menggunakan dental floss. Apa itu scaling? Scaling merupakan suatu proses menghilangkan plak dan kalkulus dari permukaan supragingiva maupun subgingiva dan meninggalkan permukaan gigi yang bersih dan halus. Tujuan utama dari scaling ini adalah untuk mengembalikan kesehatan gigi dengan cara menghilangkan secara sempurna seluruh elemen yang dapat menyebabkan inflamasi dari gingiva di permukaan gigi, seperti plak, kalkulus, maupun endotoksik. Scaling ini sendiri dibagi menjadi 2 teknik, yaitu teknik supragingiva maupun teknik subgingiva. Teknik supragingiva merupakan suatu teknik menghilangkan plak dan kalkulus dari permukaan supragingiva atau bagian atas gingiva, yaitu permukaan gigi saja. Sedangkan teknik subgingiva merupakan teknik menghilangkan plak dan kalkulus pada bagian atas gingiva, yaitu bagian permukaan gigi serta bagian subgingiva atau bagian bawah dari gingivanya. Biasanya scaling subgingiva ini disertai dengan root planing. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan scaling? Umumnya scaling ini disarankan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Namun seberapa sering seseorang untuk melakukan scaling sebenarnya tergantung pada kondisi kesehatan gigi masing-masing. Anda dapat memeriksakan kepada dokter untuk menentukan waktu scaling yang tepat untuk setiap individunya.